Shalom Bethesda Church. Saya sangat senang bisa sharing kepada saudara hari ini. Merupakan suatu privilege untuk saya bisa sharing kepada saudara. Dan apa yang saya mau sharing kepada saudara hari ini adalah tentang memberi. Ada rahasia di dalam memberi. Itu kenapa saya membawakan judul khotbah saya adalah rahasia dalam memberi. Karena Tuhan menaruh begitu banyak berkat, begitu banyak pewahyuan di dalam memberi. Saudara siap diberkati hari ini? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dunia mendefinisikan, kita akan lebih berbahagia ketika kita menerima. Waktu kita menerima rumah yang besar, kita akan lebih berbahagia. Waktu kita menerima mobil yang baru, kita akan berbahagia. Waktu kita menerima uang, wah kita lebih bahagia lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jika saudara melihat sosial media saudara, dan saudara menemukan banyak yang posting di dalam sosial media, wah sepertinya dia tampak bahagia ya. Dia travel, dia menerima mobil yang baru, dia beli gadget yang terbaru. Sepertinya mereka bahagia. Tapi saya mau encourage saudara, untuk jangan percaya segala sesuatu yang saudara lihat di dalam sosial media. Karena mereka nggak akan posting hal-hal yang buruk di hidup mereka. Waktu mereka foto mungkin mereka akan senyum. Tapi begitu kameranya ditaruh, mereka mukanya balik lagi. Mukanya berubah, langsung jadi sedih lagi. Saudara nggak pernah tahu. Tapi Pak, kalau saya menerima semuanya itu, saya pasti bahagia. Ya, mungkin saudara bahagia ketika saudara menerima. Dalam satu hari, saudara happy. Tapi di hari kedua, saudara melihat sosial media. Dan saudara melihat, kok dia beli mobil yang lebih baru lagi ya? Oh, kok dia beli gadget yang terbaru lagi ya? Dan saudara merasa ketinggalan dan saudara berusaha mengejar. Dan saudara bisa miliki semuanya, tetapi saudara akan hidup seperti orang yang selalu kekurangan. Ini bukanlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Jangan mengejar kebahagiaan menurut dunia. Dunia mengatakan kalau saya menerima, saya akan lebih berbahagia. Tapi firman Tuhan mengatakan, kebahagiaan kita tidak datang dari kita menerima, tetapi dari kita memberi. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sekarang ini orang Kristen sangat sulit untuk memberi? Bahkan waktu kita ke gereja, mungkin waktu-waktu tersulit adalah ketika kita melihat QR code di depan. Tapi saya ingin saudara mengerti, kenapa kita sulit memberi? Karena kita memiliki namanya poverty mindset. Atau pikiran yang selalu berfokus kepada kekurangan. Misalkan waktu saudara, Tuhan menaruh di dalam hati saudara untuk memberi 100. Dan saudara berpikir, kalau saya memberi 100, saya akan kekurangan 100. Tapi kalau saya terus-menerus kasih, lama-kelamaan saya nggak akan punya apa-apa. Ini adalah poverty mindset. Karena mata saudara selalu tertuju kepada kekurangan. Mata saudara tertuju kepada limitation, kepada kekurangan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidaklah memberkati saudara berdasarkan kekurangan saudara? Tuhan tidak memberkati saudara berdasarkan gaji yang ada di rekening saudara? Tuhan tidak memberkati saudara berdasarkan apa yang saudara miliki? Tapi Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang memberi makan kepada 5.000 orang? Di mana ada begitu banyak demand. Ada begitu banyak demand. Tuhan Yesus harus memberi makan kepada 5.000 orang. Dan mereka nggak punya apa-apa. Tapi ada satu anak kecil yang datang dan memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa Tuhan makan rotinya, ikannya,
Dan Tuhan mengatakan, oke, sekarang kamu tahu artinya kekurangan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang seperti itu. Apa yang dilakukan Tuhan ketika anak kecil ini memberi kepada Tuhan? Tuhan terima, dia mengucap syukur, dan memultiplikasikannya. Dan dia dapat memberikan makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul untuk ke-12 muridnya. Amin. Ketika kita memberi dengan mindset, karena kita tahu bahwa Allah lah yang akan memenuhi segala keperluan kita nggak lagi memberi dengan poverty mindset, yang selalu berfokus kepada kekurangan. Tapi kita memberi dari prosperity mindset. Karena kita tahu, Allah lah yang akan memenuhi segala keperluan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Satu hal tentang memberi. Memberi bukanlah sebuah pekerjaan, sebuah performance supaya kita dilihat orang, supaya kita lebih kudus makanya kita memberi. Memberi bukanlah sebuah hukum Taurat. Hukum Taurat mungkin mengatakan jangan mencuri. Tetapi hukum Taurat nggak pernah mengatakan untuk kita memberi. Tetapi kasih karunia nggak cuma membuat kita nggak mencuri, tapi kasih karunia membuat kita memberi dengan murah hati. Amin. Dan Tuhan nggak mau kita memberi dengan sedih. Tapi Tuhan ingin kita memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara tahu, memberi bukanlah sebuah performance. Memberi bukanlah sebuah hukum Taurat. Mungkin saudara berpikir, kalau saya memberi nolnya lebih banyak nih dari tetangga saya lebih kudus. Enggak, saudara. Memberi bukanlah sebuah performance. Tapi memberi adalah sebuah relationship. Memberi adalah sebuah hubungan. Memberi bukanlah sebuah paksaan. Kita bisa memberi dengan sebuah paksaan. Kalau kita nggak memberi, nanti Tuhan tidak memberkati kita. Tapi ini bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saudara masih ingat ketika saudara mungkin jatuh cinta. 3 bulan pertama waktu saudara pacaran. Kemudian pasangan saudara, sepertinya haus. Apa yang saudara lakukan? Saudara buru-buru pergi beli air, kemudian kasih pasangan saudara minum. Wah, romantis banget. Sayang aku lapar. Saudara kemudian pergi lagi. Saudara beliin bakmi buat pasangan saudara. Wah, sepertinya semuanya itu saudara pengen berikan untuk pasangan saudara. Saudara bisa berikan minum, makanan. Bahkan saudara pengen kasih hati saudara. Kalau perlu ginjal saudara kasih untuk pasangan saudara. Karena saudara sedang jatuh cinta. Memberi bukan lagi sebuah tuntutan. Amin. Tapi waktu saudara mengasihi, saudara akan memberi. Ngomong-ngomong bercanda ya saudara, jangan kasih ginjal saudara buat pasangan saudara. Tapi tahukah saudara, hal terbesar yang Tuhan pernah lakukan untuk saudara dan untuk saya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Amin. Saat Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberi. Nggak cuma memberi, oke aku memberi sekedarnya. Tuhan berikan anaknya yang tunggal. Anak yang begitu dia kasihi, yang begitu berharga bagi Tuhan. Dan dia berikan untuk saudara dan untuk saya. Waktu Tuhan mengasihi, dia memberikan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita hari ini bisa menjadi pemberi yang baik? A great giver. Untuk saudara bisa menjadi pemberi yang baik, pertama kita harus menjadi penerima yang baik. Sebelum kita menjadi a great giver, kita harus bisa menjadi a great receiver. Kita menerima semua dari Tuhan. Orang murah hati yang saya kenal, yang suka memberi, biasanya dia tidaklah memberi berdasarkan performance supaya dilihat orang. Dia tidaklah memberi karena ini sebuah pekerjaan, tapi dia memberi
Karena dia udah begitu banyak menerima dari Tuhan. Amin. A great giver is a great receiver. Saudara masih ingat tentang Raja Daud? Kita semua tahu di sini tentang Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang begitu terkenal. Dia mengalahkan Goliat. Dia suka menyembah Tuhan. Dia membawa tabut perjanjian kembali ke Israel. Membuat kemah Daud. Hatinya selalu untuk Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, he is a man after God's own heart. Dan apa yang Daud lakukan? Setiap kali Daud memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Daud selalu make sure dia berikan dengan luar biasa. Sampai-sampai Daud mengatakan di dalam 2 Samuel 24, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran yang tidak memerlukan biaya apa-apa daripadaku. Kita semua pengen menjadi sama seperti Raja Daud. Menjadi a great giver sama seperti Raja Daud. Dan Raja Daud mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Daud, Daud, kamu tidak akan membangun rumah bagiku. Karena tanganmu adalah tangan yang selalu bertempur. Tapi anakmu lah, Salomo, yang akan membangun rumah bagiku. Tetapi aku akan membangun rumah bagimu. Saudara lihat isi hatinya Tuhan. Kita gak akan pernah bisa memberikan lebih dari apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Ada begitu banyak yang Tuhan telah berikan ke dalam hidup kita. Bahkan hari ini, saya ada di tempat ini, saya melayani, semua karena saya telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Mungkin kalau saudara tanya kepada saya, tapi Pak, bagaimana caranya kita pelayanan? Saudara bisa kirim CV saudara, enggak, ini bukan pengumuman. Tapi saya mau encourage saudara untuk melayani. Karena saya percaya saudara telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Pada saat saya awal pelayanan, saya cuma berkata kepada Pastor Ivan, dimanapun ditempatkan, saya siap. Karena saya telah menerima begitu banyak kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup saya. Saya hanya cuma ingin mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Itu kenapa saya melayani tempat ini. Semua karena saya telah menerima begitu banyak. Bukan saya berarti orang yang penuh dengan kasih, enggak. Tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. Amin. Dan waktu Tuhan mengatakan kepada Daud, oke Daud, kamu tidak bisa membangun rumahku. Apa yang Daud lakukan setelah itu? Daud menyiapkan segala sesuatunya untuk membangun rumah Tuhan. Buat Salomo. Dia siapkan emas, dia siapkan perak, dia siapkan kayu, dia siapkan batu. Segala sesuatu yang diperlukan Salomo untuk membuat rumah Tuhan. Dan saudara tahu, apa rahasia Daud sehingga dia bisa menjadi pemberi yang baik. A great giver. Rahasianya ada dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Wow. Bahkan Daud mengatakan, semua yang aku berikan, semua berasal daripadamu Tuhan. Daud gak menjadi sombong karena dia memberi. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki, semua berasal dari Tuhan. Dan hari ini kenapa saya mau sharing tentang memberi kepada saudara. Karena saya ingin saudara tahu, memberi membuka pintu-pintu berkat ke dalam hidup saudara. Giving open the gates of God's blessing into your life. Memberi selalu membuka pintu-pintu berkat ke dalam hidup saudara, ke dalam hidup saya. Ulangan 15 ayat yang 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Amin. Waktu saudara memberi, Tuhan akan memastikan apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Apapun yang saudara pegang, Tuhan buat berhasil. Saudara pegang studi saudara berhasil. Saudara pegang pekerjaan saudara berhasil. Saudara pegang
karir saudara akan berhasil. Itu kenapa saya suka pegang tangan istri saya kalau saya lagi pergi. Supaya apapun yang saya pegang berhasil. Dan saya mau encourage saudara, pegang tangan istri saudara waktu ke mall. Kenapa? Ini nggak cuma romantis, tetapi ekonomis. Karena waktu mau belanja, saudara bisa tarik kembali dia. Tapi apa yang saya mau coba sampaikan kepada saudara? Saat saudara memberi, ini akan menuntun saudara kepada berkat yang lebih besar. Amin. Karena saat saudara memberi, Tuhan akan memastikan apapun yang saudara kerjakan berhasil. Amin. Bagaimana mungkin, Pak? Karena memberi adalah menabur. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini adalah satu hal yang saya ingin ajarkan kepada saudara hari ini. Waktu Tuhan memberkati saudara secara financially, secara keuangan, akan ada selalu 2 keranjang, ada 2 bucket, ada 2 ember. Yang pertama adalah benih, dan yang kedua adalah roti. Roti adalah untuk saudara makan. Amin. Dan benih adalah untuk saudara tabur. Tapi kebanyakan dari kita berusaha untuk makan juga benihnya. Masalahnya adalah, yang pertama mungkin kita tidak tahu bagaimana kita memisahkan benih dan roti. Dan yang kedua mungkin saudara mengatakan, tapi Pak, roti yang saya makan nggak cukup. Itu kenapa saya makan lagi benihnya. Saudara tahu, kenapa nggak cukup? Mungkin karena saudara selalu membuat budget pengeluaran saudara. Tetapi saudara nggak pernah membuat budget untuk memberi ataupun menabung. Oke, kita akan belajar financial hari ini. Berapa persen Tuhan ingin saudara menabung? 20%. Kenapa 20%? Karena pada waktu Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Juru minum mengatakan kepada Firaun, oke, tapi ada satu orang yang dapat mengartikan mimpi, yaitu Yusuf. Dan Yusuf dipanggil ke hadapan Firaun, dan apa yang dilakukan? Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Yusuf mengatakan, ada 7 tahun kelimpahan, dan akan ada 7 tahun kelaparan. Lalu Firaun bertanya, lalu apa yang aku harus lakukan? Dalam Kejadian 41, 34 sampai 36. Baiklah juga, tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf mengatakan tabung 1/5. 1/5 adalah 20%. Pertanyaannya, untuk apa kita menabung? Untuk masa-masa yang sulit, Pak. Ya, betul, untuk masa-masa yang sulit. Tapi apa yang Yusuf lakukan dengan tabungannya? Pada saat masa sulit datang, di waktu yang tepat, Yusuf membuka perbendaharaannya untuk memberkati banyak orang. Dan saudara tahu, itu adalah bagaimana caranya Yusuf memperkenalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Betapa luar biasanya Yusuf. Tapi Pak, sekarang zamannya investasi. Kita harus investasi. Ada begitu banyak investment. Kita harus investasi di saham, investasi di kripto, ada investasi di obligasi. Saya nggak against semuanya ini. Tetapi jika saudara tidak mengerti,
Jika saudara nggak memiliki damai sejahtera, saudara nggak perlu ikut-ikutan teman saudara. Saudara nggak perlu FOMO. Wah, kalau saya nggak ikutan, nanti saya ketinggalan, Pak. Nanti saya kekurangan, Pak. Saya ketinggalan. No. Saudara nggak perlu mengikuti panggilan teman saudara. Karena saudara diciptakan spesial, unik, berbeda. Yang saudara cukup perlu lakukan adalah, saudara cukup melakukan tujuan dan panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. Tapi Pak, apa cuma menabung 20%? Jangan remehkan menabung, saudara. Karena saudara tahu, Yusuf memang menabung 20%. Tapi dengan tabungan Yusuf, dia dapat menyelamatkan seluruh dunia. Hanya dengan menabung. Amin. Dan saya selalu encourage anak-anak muda di Grace Army untuk menabung dan juga memberi. Kenapa? Karena kalau mereka tidak memberi dari dini, dari masa muda mereka, ketamakan, keserakahan akan masuk ke dalam hati mereka. Mereka menjadi serakah, mereka menjadi egois. Tapi ketika mereka memberi, aku percaya hidup mereka akan berbeda. Mereka nggak menjadi orang yang serakah, tapi mereka menjadi orang yang murah hati. Amin. So, didik anak-anak saudara dari kecil. Sehingga ketamakan, keserahan nggak masuk ke dalam hati mereka. Dan ini yang saya dan istri saya lakukan. Saat kita menerima berkat dari Tuhan, kita selalu put aside budget untuk kita memberi. Pengeluaran kita udah set, pengeluaran kita. Kemudian kita set juga tabungan kita 20%. Kemudian kita set juga ada budget untuk memberi. Dan ini begitu penting. Budget memberi ini harus keluar. Kenapa? Karena ini adalah waktunya kita memberkati keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara kita. Kadang-kadang kita ajak teman kita, kemudian kita bayarin makan. Dan ini begitu penting. Kita kembali. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saat saudara memberi, saat saudara menabur, Tuhan yang akan membuat multiplikasi di dalam hidup saudara. Saudara tahu buah mangga? Kita tahu, kita suka banget di sini sama buah mangga. Apalagi kalau dibikin jus mangga, saya sangat suka dengan jus mangga gitu. Tapi waktu saudara makan buah mangga, apakah ada biji di dalamnya? Ada. Apa yang saudara lakukan dengan biji buah mangga? Apakah saudara makan bijinya? Tidak. Jangan makan Pak bijinya, keras. Nanti giginya rontok. Waktu saudara makan buah mangga dan ada bijinya, apa yang saudara lakukan dengan bijinya? Jika saudara tabur bijinya, dan saudara menunggu beberapa waktu, biji itu akan bertumbuh menjadi sebuah pohon mangga yang menghasilkan banyak buah mangga. Dan ini adalah multiplikasi Tuhan. Amin. Ya, waktu saudara menabur memang mungkin membutuhkan waktu untuk sampai tuaian itu datang ke dalam hidup saudara. Itu kenapa hari ini saya ingin encourage saudara untuk gak meng-compare diri saudara dengan orang lain. Saudara gak pernah tahu apa yang orang itu udah lalui. Seberapa banyak mereka sudah menabur. Sehingga hari ini mereka menuai begitu banyak. Amin. Jangan compare diri saudara dengan orang lain. Tapi waktu saudara tahu, waktu saudara menabur, Tuhan akan bikin multiplikasi ke dalam hidup saudara. Pak, tapi aku gak punya banyak Pak. Saudara tahu, 1.000 di tangan saudara mungkin gak menjadi apapun. Tapi 1.000 yang saudara tabur, Tuhan akan pastikan itu termultiplikasi ke dalam hidup saudara. Amin. Jangan pernah melihat, cuma sedikit. Enggak, tabur. Dan Tuhan memberikan multiplikasi ke dalam hidup saudara. Tapi Pak, bagaimana kondisi ekonomi gak baik, kondisi keuangan gak baik? Apa iya dengan kita menabur, Tuhan memberikan multiplikasi? Saudara masih ingat dalam Kejadian 26 ayat yang pertama, di mana Ishak juga berada dalam kondisi yang sama. Kita buka dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu.
Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara tahu, ada terjadi kelaparan yang begitu hebat, ada famine yang begitu hebat, ada resesi ekonomi. Dan apa yang Ishak lakukan pada saat dia mengalami semuanya ini? Kita turun ke ayat yang ke-12, dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Jika hari ini saudara seperti memiliki financial yang stuck dan saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan, saya pengen encourage saudara menabur. Karena Tuhan akan memberkati semua benih yang saudara tabur. Dan Tuhan akan memberikan multiplikasi ke dalam hidup saudara. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara tahu dari seluruh Alkitab saudara, Tuhan nggak pernah mengatakan ujilah aku. Hanya di Maleakhi 3 ayat 10, waktu kita memberi kepada Tuhan, Tuhan mengatakan ujilah aku. Apa aku tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk saudara dan untuk saya? Amin. Saudara tahu, waktu pertama kali kita pindah ke gereja ini, ke gedung ini, Pastor Ivan berbicara dengan pemilik gedung. Kemudian setelah berbicara, pemilik gedung mengatakan, oh oke, Pak Ivan, tetapi AC nggak include. Dan waktu Pastor Ivan menghitung, kurang lebih kira-kira ada sekitar 200 dan 300 juta untuk menambah AC di tempat ini. Dan Pastor Ivan mengatakan, tapi bagaimana? Semua dana, semua budget udah masuk dalam pembangunan gereja. Nggak ada lagi 200-300 juta. Cari kemana 200-300 juta? Dan suatu hari, Pastor Ivan diundang berkhotbah di dalam satu gereja. Waktu Pastor Ivan menunggu di sana, kemudian Pastor Ivan bertanya, Pak, ini AC-nya agak panas ya di sini. Kemudian orang ini mengatakan, oh iya Pak, kita lagi menabung Pak untuk membeli AC yang baru. Kira-kira kita membutuhkan sekitar 50 juta. Tanpa berpikir panjang, Pastor Ivan menabur di gereja itu. Saudara tahu, sampai Pastor Ivan kembali bertemu dengan pemilik gedung mengatakan, tenang aja Pak Ivan, seluruh AC akan kami tanggung. Wow. Saudara tahu, waktu saudara memberi, berharap kepada Tuhan, bahwa saudara akan menerima. Amin. Bukan saya yang mengatakan, tapi Tuhan mengatakan, di dalam Lukas 6, ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Wow, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kenapa saya sharing ini hari ini kepada saudara? Karena tahun ini adalah tahun possessing our possession. Di mana Tuhan ingin saudara possess di dalam area ini. Dan saya percaya, gak cuma saudara possess karena, oh Pak berarti kita kembali kepada performance kita. Tidak. Karena ini adalah janji Tuhan untuk saudara, untuk saya hari ini. Karena Tuhan telah bayar di atas kayu salib. 2 Korintus 8, ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ini adalah janji penebusan untuk saudara dan saya. Karena segala sesuatunya telah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Ia yang tadinya kaya menjadi miskin di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya, kita menjadi kaya. Saudara tahu, kaya di sini
terjemahannya adalah ploteo atau abundance atau berkelimpahan. Saudara tahu, Tuhan Yesus menjadi miskin di atas kayu salib hari ini. Supaya saudara dan saya, kita memiliki hidup yang penuh dengan kelimpahan Tuhan. Betapa Tuhan begitu mengasihi saudara. Saudara nggak perlu fokus, Pak, tapi di mana multiplikasinya? Serahkan multiplikasi itu kepada Tuhan. Dan di waktu yang tepat, saudara akan menuai semua berkat dari Tuhan. Amin. Saudara diberkati hari ini. Amin.